Juri dan Panitia Lomba. Perkenalkan, nama saya Ajeng Damanjati, kelas 4 SDN Enggaloni 1, Kecamatan Talasah, yang akan mendongeng dengan judul Lutung Kasarung. Pemirsa, pada zaman dahulu diceritakan ada satu kerajaan bernama Pasir Batang, dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Bukan Agung pemirsa, Ageng. Ia memiliki 7 orang putri. Putri yang sulung bernama Purbararang, sedangkan yang bungsu bernama Purbasari. Tunggu. Bukannya Purbasari itu untuk nama leluhur kecantikan, bukan? Oh iya, tapi tidak apa-apa, namanya juga dongeng. Pada suatu hari, Baginda Raja menyerahkan tahta kerajaan kepada Purbasari. Tetapi, karena Purbasari masih kecil, maka tampuk kerajaan dipegang oleh Purbararang. Baginda pun lalu pergi bertapa dengan Permaisuri. Akibat kekecewaannya, Purbararang segera memerintahkan agar Purbasari dilumuri bedak hitam dan segera diasingkan ke hutan Gunung Cupu Mandala Ayu. Pemirsa, di lain tempat tersebutlah Guru Minda di Kahyangan. Pada suatu malam, dia bermimpi bertemu seorang putri cantik jelita di Buana Panca Tengah. Akibat Guru Minda melakukan perbuatan yang kurang baik, ia dikutuk menjadi seekor lutung. Bim salah bim, jadilah kau lutung. Diceritakan, Prabu Tapa Ageng ingin makan daging lutung. Purbararang pun segera memerintahkan Aki Panyumpit untuk mempersembahkan daging lutung pada hari itu juga. Aki Panyumpit pun segera pergi ke hutan. Ketika hampir sore, dia melihat seekor lutung di seberang pohon. Alangkah kagetnya Aki Panyumpit, ternyata lutung itu bisa berbicara dan meminta agar diangkatnya sebagai anak. Sebenarnya, lutung itu ialah jelmaan Guru Minda. Kemudian Aki Panyumpit mengantarkan lutung itu ke istana. Selanjutnya, lutung itu diserahkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja menyerahkan kepada Lengser. Tapi, Lengser tidak dapat menyembelih lutung itu. Lengser pun berkata, maaf putri, saya tidak bisa menyembelih lutung itu. Maaf putri, saya tidak sanggup lagi. Lengser segera menyerahkan kembali lutung itu kepada Purbararang. Namun, Purbararang menolak lutung itu. Hai, aku tidak mau mempunyai lutung sejelek itu. Dan menyerahkannya kepada Purbasari. Purbasari menerima lutung itu dengan senang hati, dan Purbasari pun berkata, "Wahai lutung, kemarilah, tinggallah bersamaku." Si lutung segera mengenali bahwa putri itu ialah putri yang sedang mencarinya. Dia pun memohon kepada Sunan Ampel agar Purbasari dipulihkan kembali. Seketika itu pula, Purbasari kembali ke aslinya. Perubahan Purbasari akhirnya sampai juga ke Purbararang. Ia menjadi murka, lalu memerintahkan agar Purbasari melakukan berbagai hal. Dengan ancaman hukuman mati, diantaranya membendung lubuk si Patahunan dalam semalam. Kemudian Purbararang berkata, "Hai Purbasari, bendung lubuk si Patahunan dalam semalam. Kalau tidak, rasakan akibatnya." Purbasari dengan bantuan Guru Minda selalu dapat titah itu pada waktunya. Hal itu membuat Purbararang kian murka. Akhirnya, Purbararang menentang Purbasari untuk mempertandingkan kekasihnya masing-masing. Kali ini, Purbararang yakin sekali bahwa kali ini ia akan menang. Karena kekasihnya sendiri, Indrajaya, ialah seorang ksatria. Namun, apa dikata, ternyata lutung menjelma menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah berani. Singkat cerita, Purbasari pun dipersunting oleh Guru Minda dan mereka hidup bahagia. Nah, pemirsa, jadi segala perbuatan jahat tidak akan pernah berhasil, malah